Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Hayya bina naftati liqayyana bikirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Riana Kalsum Somoal dengan NIM F01119107. Kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam i'rab. Sebelum saya menjelaskan materi yang dibawakan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan rencana pembelajaran pada semester ini. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Rencana pembelajaran semester pada kali ini yang akan dipelajari yaitu yang pertama sub-CPMP. Yang pertama yaitu mampu mendeskripsikan pengertian i'rab. Indikatornya yaitu ketuntasan mendeskripsikan i'rab yang terdiri atas yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Kriteria dan bentuk penilaiannya itu tertulis. Tugasnya setiap peserta didik menyusun laporan tertulis terkait materi yang telah dipilih. Yang kedua, mampu mendeskripsikan dan menguraikan pembagian i'rab. Indikatornya yaitu tuntas mendeskripsikan dan menguraikan pembagian i'rab yang terdiri dari i'rab lafzi dan i'rab takdiri. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan macam-macam i'rab. Indikatornya yaitu ketuntasan mendeskripsikan macam-macam i'rab yang terdiri dari 1 i'rab rafah, 2 i'rab nasab, 3 i'rab jar, 4 i'rab jazam. Bentuk dan kriteria penilaian yaitu laporan tertulis. Tugasnya setiap peserta didik harus menuliskan deskripsi terkait masing-masing materi yang telah diberikan. Sub-CPMP yang keempat yaitu mampu membedakan i'rab yang masuk pada isim dan masuk pada fi'il. Indikatornya yang pertama i'rab yang masuk pada kalimat isim dan yang kedua i'rab yang masuk pada kalimat fi'il. Bentuk dan kriteria penilaiannya itu laporan tertulis. Tugasnya peserta didik mengerjakan tes formatif yang diberikan. Sub-CPMP yang kelima yaitu mahasiswa mampu menguraikan tanda-tanda i'rab. Indikatornya tuntas menguraikan tanda-tanda i'rab rafah, 2 tanda-tanda i'rab nasab, 3 tanda-tanda i'rab jar, 4 tanda-tanda i'rab pada jazam. Bentuk dan kriteria penilaiannya laporan tertulis. Tugas mahasiswa harus membedakan setiap materi atau kaidah yang telah didiskusikan. Sub-CPMP yang terakhir yaitu mahasiswa mampu membedakan i'rab khusus pada isim dan fi'il. Indikatornya tuntas menguraikan i'rab jar dan i'rab jazam. Bentuk dan kriteria penilaiannya laporan tertulis. Tugasnya setiap peserta didik mendeskripsikan terkait masing-masing materi yang telah diberikan. Ini dia yang rencana pembelajaran pada semester kali ini. Selanjutnya, yang akan kita pelajari yaitu macam-macam i'rab. Apakah sudah terlihat di layar?
Sudah, Bu. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu mengenai pengertian i'rab, pembagian i'rab, macam-macam i'rab, dan tanda-tanda i'rab. Ini merupakan pembelajaran seputar nahwu. Pengertian i'rab itu terbagi menjadi dua, atau yang pertama menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, i'rab adalah penjelas atau penerangan, sedangkan menurut istilah, i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata atau kalimat secara lafal ataupun karena perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut. Artinya kita dapat tangkap bahwa inti dari i'rab adalah perubahan akhir kata. Kebalikan dari i'rab nanti adalah bina, yang artinya harakat huruf akhirnya tetap atau tidak berubah. Perubahan akhir kata ini disebabkan karena amil yang masuk kepadanya. Amil itu bervariasi, ada yang menuntut adanya fa'il atau naibul fa'il, ataupun menuntut adanya maf'ulun bih dan menuntut majrur. Selanjutnya, pembagian i'rab itu terbagi menjadi dua. Menurut ilmu nahwu itu adalah i'rab lafzi dan i'rab takdiri. I'rab lafzi adalah perubahan akhir kata yang terlihat dengan jelas di lafaznya secara zahir atau secara kasat mata. Contohnya, qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri, nasortu Muhammadan, aku telah menolong Muhammad, marartu bi Muhammadin, saya berjalan bersama Muhammad. Perhatikan harakat akhir dari kata Muhammad di sini, yang secara zahir atau secara kasat mata ada perubahan akhir katanya. Yang kedua, i'rab takdiri. I'rab takdiri adalah i'rab yang dikira-kirakan, atau i'rab ini biasa masuk pada isi maksud dan isi mangkus yang di akhir dengan alif atau ya lazimah. Seperti contoh, ja'al fatah, nasortul fatah, marartu bil fatah. Yang ketiga, macam-macam i'rab. I'rab itu terbagi atas 4, yaitu i'rab rafa, i'rab jazam, dan i'rab jar, dan i'rab jazam. Dari keempat macam i'rab ini, ada yang masuk pada ada yang masuk pada kalimat isim dan juga ada yang masuk pada kalimat fi'il. Yang masuk pada kalimat isim yaitu i'rab rafa, nasab, dan jar. Sedangkan i'rab yang masuk pada kalimat fi'il yaitu i'rab rafa, nasab, dan i'rab jazam. I'rab jar di sini merupakan i'rab khusus yang terdapat pada kalimat fi'il. Yang selanjutnya, alamatul i'rab al-isim atau tanda-tanda i'rab pada kalimat isim. Ada 3 i'rab yang termasuk dalam kalimat isim, yaitu rafa, nasab, dan jar. Ya. Al-kalimah yang termasuk yaitu isi mufrad, isi maksur, isi mangkus, isi musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul hamzah, dan nominal sorof. Isim mufrad di sini merupakan bentuk isim yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Isim maksur merupakan isim yang diakhiri dengan alif lam. Isim mangkus adalah isim yang menunjukkan jumlah ganda
Jamak muzakkar salim sama jamak muannats salim itu bentuk jamak yang beraturan, sedangkan jamak taksir itu isim yang tidak beraturan. Asmaul hamzah adalah isim 5 yang mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya itu abu, aku, hamu, fu, dan zu. Mamnu minal shoraf yaitu dalam istilah bahasa Arab yang digunakan untuk isim-isim yang tidak boleh bertanwin, baik kasratain, dhammatain maupun fathatain. Irof rafa dengan irof rafa memiliki tanda yaitu harakat dhamma, huruf alif, huruf waw. Sedangkan alamat nasab atau tanda nasab itu memiliki tanda harakat fathah, huruf ya, kasrah, harakat kasrah, dan huruf alif. Tanda jar pada isim itu memiliki tanda kasrah, huruf ya, dan harakat fathah. Harakat dhamma menjadi tanda irof rafa bagi isim mufrad, muannats salim, jamak taksir, isim mangkus, isim maksur, dan isim gairu munsharif atau yang lebih dikenal dengan mamnu minal shoraf. Harakat huruf alif menjadi tanda irof rafa bagi isim musanna saja, sedangkan huruf waw menjadi tanda irof bagi jamak muzakkar salim dan asmaul hamzah. Irof nasab harakat fathah menjadi tanda irof nasab bagi isim mufrad, isim maksur, mangkus, dan jamak taksir dan mamnu minal shoraf. Sedangkan huruf ya menjadi tanda irof nasab bagi isim musanna, jamak muzakkar salim, dan huruf alif menjadi tanda irof nasab bagi asmaul hamzah saja. Sedangkan pada tanda irof jar pada harokat kasrah itu ada isim mufrad, isim maksur, jamak muannats salim, jamak taksir. Sedangkan huruf ya menjadi tanda irof jar bagi isim mufrad adalah isim musanna, jamak muzakkar salim, dan asmaul hamzah. Seperti ini merupakan contoh irof rafa pada isim. Isim mufrad irof rafanya itu tadi dengan menggunakan tanda dhamma. Di sini kita bisa lihat bahwa contohnya ya hazihi kitabun. Kata kitabun di sini merupakan isim mufrad yang mempunyai tanda rafa karena diakhiri dengan harakat dhamma. Zaidun dorabun. Isim maksur yaitu contohnya al-fata, al-mustafa. Isim mangkus contohnya al-hadid. Isim musanna contohnya dahalal muslimani. Jamak muzakkar salim contohnya zahabal mu'minuna ilal madinah. Jamak muannats salim contohnya ja'atal mu'minati. Jamak taksir contohnya at-tulabu fil fasli. Asmaul hamzah Abu Hurairah zu'il makasira. Contoh irof nasab pada isim yaitu ra'aitul muslimah. Isim musannanya ra'aitul muslimah ini. Jamak muzakkar salim ra'aitul muslimina. Jamak muannats salim ja'atil mu'minati. Jamak taksir ra'aitul rijalah. Asmaul hamzah ra'aitu abaka. Contoh irof jar pada isim yang pertama pada isim mufrad katabtu biqalamin. Isim musanna azhabu ilal maktabatu bisadiqiti. Jamak muzakkar salim yaitu adrusu fil madrasati bil
Majtahidin, jama muannas salim, contohnya hiya tazhabu ilal masjid bi muslimani ukhra, jama taksirnya aqra'u bi kutubim mutanawwi'ah. Asmaul hamsanya azhabu ila suki bi akhika, mamnu minal sorab, marartu bi Ahmada wa Ibrahim. Tanda selanjutnya yaitu alamatul i'rab al-fi'il, tanda-tanda i'rab yang masuk pada fi'il. I'rab rafa itu harakat dhamma menjadi i'rab rafa, i'rab rafa bagi fi'il mudari sahih akhir, mutal alif, mutal waw, dan mutal ya. Sedangkan tetapnya nun atau subut nun menjadi tanda af'al hamzah, yaitu fi'il yang berjumlah 5. I'rab nasab itu ada harakat fathah yang menjadi tanda i'rab nasab bagi fi'il mudari pada sahih akhir, mutal alif, mutal waw, dan mutal ya. Sedangkan hafzun nun atau menghapus huruf nun menjadi tanda i'rab nasab bagi af'alul hamzah. I'rab jazam, harakat sukun menjadi tanda i'rab jazam bagi fi'il mudhari sahih akhir. Hafzu harfi ilat atau menghapus huruf ilat menjadi tanda i'rab jazam bagi fi'il mudhari atau mutal alif dan mutal waw dan mutal ya. Hafzu nun atau menghapus nun menjadi tanda i'rab jazam bagi af'alul hamzah. Contohnya, tanda asli i'rab nasab itu yaitu fathah fi'il mudhari. Contohnya fi'il mudhari di sini ana astami'ul Qur'an. Astami'un di sini memiliki arti mendengarkan, dibaca rafa karena tandanya dhammah. Contoh ini merupakan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Fi'il mudhari yang kemasukan alif tsaniyah atau jamak jadi biasa disebut dengan af'alul khamsah. Contoh i'rab nasab pada fi'il, tanda asli i'rab nasab adalah fathah. Fi'il mudhari mansub yang kemasukan amil nawasib dan akhirnya tidak bertemu sesuatu. Hafzun nun atau membuang nun contohnya dalam Al-Qur'an yaitu ayyuminuna, lalu kemasukan amil nawasib yaitu an sehingga dibuang nunnya menjadi yu'minuna. Contoh i'rab jazam pada fi'il yaitu hazbunun yakhsha lam yakhsha zaidun, iza lam yantasil bihi syai'un wasahi atau tanda sukun lam yakun hazbunun lam yadriba. Sukun itu berlaku pada fi'il mudhari sahih akhir saja. Kesimpulan dari materi macam-macam i'rab yaitu hanya i'rab jazam yang tidak bisa masuk ke kalimat isim karena i'rab jazam menjadi ciri khas pada kalimat fi'il. Yang kedua, i'rab jar dan jazam adalah i'rab yang menjadi ciri khas dari kalimat tertentu, di mana i'rab jar adalah ciri khas isim, sedangkan i'rab jazam adalah ciri khas fi'il. Syukran. Baiklah, waktunya sudah habis. Apakah kalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah nampaknya semuanya sudah mengerti pelajaran. Kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim liqai ana bikiratil hamdalah. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.